Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Ibu Husniat. Dalam sesi ini, kita akan bersama-sama mempelajari materi tentang permintaan dan penawaran. Pastikan Anda menyimak dengan baik dan mempersiapkan catatan karena materi ini sangat bermanfaat untuk kita. Pernahkah Anda mendengar tentang permintaan dan penawaran dalam ilmu ekonomi? Atau pernahkah Anda mengalami permintaan ekonomi di sekitar kalian? Apa sih itu permintaan dan penawaran? Nah, untuk memahami materi tersebut, yuk simak video tentang permintaan dan penawaran. Selamat menonton. Harga sembako di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan masih naik. Harga daging sapi kini bertengger di Rp140.000 per kilogram. Harga sembako naik 30% dari harga normal di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Harga beberapa komoditas naik, diantaranya cabai merah dari harga Rp60.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Telur dari Rp27.000 menjadi Rp30.000 per kilogram, beras dari harga Rp10.000 menjadi Rp13.000 per kilogram. Sementara itu, harga daging sapi yang semula Rp120.000 per kilogram kini menjadi Rp140.000. Sedangkan daging ayam naik dari Rp43.000 menjadi Rp46.000 per kilogram. Harga sejumlah komoditas diperkirakan naik hingga Hari Raya Idul Fitri karena permintaan pasar yang meningkat. Namun warga berharap pemerintah bisa menstabilkan harga kebutuhan pokok. Setelah mengamati video sebelumnya, apa yang bisa kamu pahami dan simpulkan? Oke, Ibu akan menjelaskan video sebelumnya, yaitu tentang kenaikan harga sembako, khususnya daging di bulan puasa, dapat dijelaskan melalui konsep permintaan. Di mana di bulan puasa ini, permintaan terhadap daging biasanya meningkat. Hal ini terjadi karena banyak orang yang membeli daging untuk keperluan sahur dan berbuka puasa. Nah, dengan permintaan yang lebih tinggi, jika pasokan daging tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, harga daging pun cenderung naik. Selain itu, faktor-faktor seperti peningkatan biaya distribusi atau adanya gangguan pada rantai pasokan juga mempengaruhi harga. Nah, secara singkat, naiknya harga daging pada bulan puasa adalah contoh dari permintaan yang tinggi bertemu dengan pasokan yang terbatas, yang menyebabkan harga barang tersebut menjadi lebih mahal. Nah, video sebelumnya menggambarkan tentang kenaikan permintaan daging saat Lebaran maupun bulan puasa disebabkan oleh kebutuhan. Namun, beberapa di antaranya itu harga pun ikut naik karena disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya masalah tentang distribusi. Nah, dapat disimpulkan bahwa permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Setelah memahami definisi dari permintaan, selanjutnya adalah kalian harus paham tentang faktor yang menyebabkan adanya permintaan. Faktor yang pertama yaitu tentang jumlah pendapatan. Nah, jumlah pendapatan di sini mempengaruhi permintaan barang, di mana jika pendapatan seorang meningkat, ia cenderung membeli lebih banyak barang. Sebaliknya, jika pendapatan menurun, permintaan barang juga akan berkurang karena daya beli kurang. Kemudian, faktor yang kedua yaitu tentang hari raya keagamaan. Seperti video sebelumnya, faktor hari raya dapat mempengaruhi permintaan barang, terutama kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan barang lainnya. Saat hari raya, seperti Lebaran maupun Natal, orang cenderung meningkatkan pengeluaran untuk merayakan momen spesial. Hal ini menyebabkan permintaan terhadap barang tertentu seperti daging akan meningkat. Kenaikan permintaan ini seringkali membuat harga barang tertentu menjadi lebih tinggi selama periode hari raya.
Kemudian faktor yang ketiga yaitu selera masyarakat. Selera masyarakat juga mempengaruhi permintaan barang. Jika banyak orang mulai menyukai atau tertarik pada suatu produk, permintaan barang tersebut akan meningkat. Nah, misalnya, yang lagi tren sekarang nih, yaitu tentang boneka Labubu. Saat ini boneka Labubu lagi digandrungi anak-anak muda. Hal ini yang menyebabkan permintaan boneka Labubu meningkat di tahun 2024. Kemudian faktor yang keempat yaitu ramalan masa yang akan datang. Faktor ramalan atau ekspektasi masa depan juga mempengaruhi permintaan suatu barang. Jika orang memperkirakan bahwa harga suatu barang akan naik di masa depan, mereka cenderung membeli lebih banyak barang tersebut untuk menghindari harga yang lebih tinggi nantinya. Nah, misalnya, yang saat ini lagi tren yaitu tentang daya listrik. Orang berlomba-lomba mengisi pulsa listrik dikarenakan ke depan tarif listrik akan naik. Kemudian contoh yang kedua yaitu emas. Orang berlomba-lomba menabung emas karena mereka berpikir di masa yang akan datang emas akan mengalami kenaikan. Kemudian misalnya jika masyarakat mendengar bahwa harga bahan pokok akan naik, mereka akan membeli lebih banyak sekarang sehingga permintaan meningkat. Nah, anak-anakku sudah memahami definisi dari permintaan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permintaan. Untuk memahami lebih detail tentang permintaan, kalian perlu tahu hubungan antara perilaku konsumen dalam membeli barang. Nah, hubungan ini dinamakan sebagai fungsi permintaan. Atau secara umum, fungsi dapat didefinisikan sebagai hubungan antara dua variabel atau lebih. Fungsi permintaan muncul karena adanya hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Sehingga hukum fungsi permintaan, apabila harga suatu barang atau jasa naik, maka jumlah permintaan terhadap barang atau jasa tersebut cenderung menurun. Dan sebaliknya, apabila harga turun, maka jumlah permintaan cenderung meningkat. Kalian bisa simak bentuk rumus fungsi permintaan. Sesuai hukum fungsi permintaan, kita bisa simak salah satu contoh rumus dari fungsi permintaan, di mana contoh ini diambil dari video sebelumnya yaitu permintaan terhadap daging sapi atau ayam. Menjelang Lebaran, permintaan terhadap daging sapi atau ayam untuk memasak hidangan khas Lebaran seperti opor dan rendang meningkat. Jika harga daging naik, sebagai konsumen mengurangi pembelian atau beralih ke bahan substitusi lainnya yaitu memilih daging ayam. Kita bisa lihat rumus dari fungsi permintaan di mana Q sama dengan 600 dikurang 15P. P bisa disebut sebagai harga. Dapat dilihat contoh perhitungan, jika harga daging Rp50, maka permintaan daging sebesar 150 kilo rupiah. 150 kg. Kemudian selanjutnya, jika harga daging sebesar Rp40 lebih kecil dari sebelumnya, maka permintaan akan meningkat, yaitu sebesar 300 kg rupiah. Nah, sudah sesuai dengan hukum permintaan tadi.
Bagaimana? Sudah paham? Oke, terima kasih sudah menyimak video yang Ibu paparkan. Semoga apa yang kalian dapatkan dari video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.